Halo, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Salma bersama Jurnal Cirandeha dengan suasana baru dan nuansa baru lagi. Kembali bersama podcast MTS Darul Hikmah Boarding School. Maju, bermutu, mendunia. Dari sini, dari kita. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni terbaik yang dimiliki oleh MTS Darul Hikmah bersama Kak Mirza Helmi Motoha. Halo, selamat datang Kak. Ya. Bagaimana kabarnya Kak Mirza? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya Kak. Ya. Jadi Kak Mirza ini salah satu alumni terbaik yang sekarang bekerja di salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta. MTS Darul Hikmah ini memang memiliki alumni-alumni terbaik di bidangnya. Dan salah satunya Kak Mirza ini. Dari MTS, kemudian Kendal, kemudian Undip ya Kak. Jadi Kak Mirza, kesibukannya apa saja ini Kak, kalau boleh tahu? Oke, kalau sekarang kesibukan saya lebih ke tugas profesi. Kebetulan sekarang saya jadi perawat di salah satu rumah sakit yang ternamanya di Jakarta, di daerah Jakarta Barat. Mungkin teman-teman pernah dengar juga. Saat ini saya kerja di RSPI dan sudah berjalan kurang lebih 3 tahunan. Mungkin kesibukan yang lainnya itu kayak saya ikut seminar, kemudian ikut webinar, kayak workshop, apapun itulah yang menunjang saya sebagai perawat tetap harus update ilmu gitu ya, sama inilah belajar jadi keluarga, paling itu aja. Berarti Kak Mirza tinggal di Jakarta ya Kak? Kalau tinggalnya, sebenarnya saya tinggal di Bekasi ya. Jadi untuk saat ini tinggal di Bekasi tapi kerjanya di Jakarta. Ceritanya vulkan nih, ngomong-ngomong soal vulkan. Apa yang dijalani dari kampung kelahirannya nih Kak? Dan sekarang apa Kak? Kalau pulang kampung itu hal yang paling saya tunggu-tunggu sebenarnya. Karena sebagai perawat saya jarang bisa cuti, bisa pulang kampung, dan paling setahun 1-2 kali aja paling banyak. Itu pun kalau misal lagi bisa cuti aja. Jadi kangen banget sih, kayak misal ketemu orang tua, yang paling kangen itu sih ketemu orang tua, keluarga dekat, sama nenek-nenek paling. Jadi setiap pulang saya sempetin ke rumah nenek sama kakak. Itu sih paling. Kak Mirza berarti sudah berapa lama merantau Kak? Dengar-dengar sejak SMA Kak. Boleh nih Kak diceritakan pengalaman Kakak setelah lulus dari MTS? Oke. Kalau merantau mungkin setelah dari MTS Darul Hikmah ini, saya langsung ke daerah Kendal tuh, SMA-nya di Kendal. Terus habis itu lanjut lagi di Universitas Diponegoro kurang lebih 6 tahun. Habis itu merantau lagi, kebetulan kerjanya dapat di Jakarta waktu itu. Saya habis lulus langsung dapat di Jakarta. Jadi udah lama banget kali ya, jadi habis MTS sampai sekarang sebenarnya saya masih merantau dari daerah ke sini lagi. Coba Kak spill sedikit tentang rindunya Kakak, cintanya Kakak, kangennya Kakak, tentang madrasah kita Kak. Kita sebagai adik kelas kan juga ingin tahu agar kita bisa merasakan rasa dari kakak alumni kita ini. Ya. Spill ya. Kalau di MTS Darul Hikmah ya, kangennya gimana ya? Kalau di MTS Darul Hikmah sih banyak banget kenangan yang saya ingat, kayak banyak banget hal-hal yang saya dapat di MTS Darul Hikmah pas saya sekolah di sini. Lebih banyak itu kayak pendidikan karakternya, terus juga pendidikan dari guru-gurunya itu sangat berkesan. Kayak misal tiap subuh habis masuk pagi itu kita dibiasakan untuk sholat duha di masjid, dan juga kayak istighosah kalau kita mau ujian. Jadi itu terbawa sampai sekarang. Bahkan kayak doa-doa, sholat duha itu sampai sekarang saya masih hafal, dan itu diajarkan di MTS. Terus kayak di sini juga diajarin kayak tahlilan, terus hafalan juz amma,
dan semua itu masih saya ingat sampai sekarang. Itu sih yang paling berkesan di MTS dibanding kayak mungkin pelajaran itu mah ya kita bisa dapat di tempat lain, tapi kalau kayak pendidikan karakter terus hal-hal lain yang berguna buat kita sehari-hari, buat ibadah kita, itu banyak kita dapatkan. Terus juga buat pelajaran-pelajaran yang lain itu juga guru-gurunya itu sangat sabar buat ngajarin kita, walaupun nggak semua orang bisa melakukan yang sama, tapi mereka selalu bisa sabar ngajarin satu-satu. Kayak bahasa Inggris mungkin jarang kan, saya dulu banget jago bahasa Inggris itu, saya ingat banget guru saya saat itu mengajarkan pelan-pelan, benar-benar dilatih satu-satu. Jadi kedepannya pas saya di MTS Hikmah, saya di Kendal dan seterusnya itu saya punya bekal yang bagus dari MTS Hikmah. Oh iya kak, kakak kan alumni seangkatan sama Buritan nih katanya. Kita kan belum tahu kak dulu itu seperti apa. Kak Mirza berarti angkatan berapa ya kak? Kalau saya kebetulan lulus tahun 2013. Kalau dulu MTS Hikmah nggak kayak sekarang ini sih, dulu masih benar-benar masih sederhana, bangunannya masih apa adanya, tapi ya itu tadi yang saya berkesan, walaupun bangunannya dan fasilitasnya masih belum sebaik sekarang, itu kualitas pendidikannya dan juga cara guru mengajar, terus kurikulumnya itu udah sangat bagus, apalagi sekarang itu udah lebih berkembang lagi sih. Setelah melihat MTS sekarang ini, apa yang kakak kangenin dan ingat di momen dulu? Dan bagaimana tanggapan kakak tentang MTS sekarang ini kak? Pasti ada perbedaannya kan? Ya, yang saya bilang ya, sekarang fasilitasnya udah bagus banget. Ada program podcast ini juga, itu salah satu program yang bagus buat teman-teman di sini buat belajar public speaking, belajar kerja sama dengan tim, dan itu sangat berguna, lebih berguna dibanding teman-teman tidak melakukan kerjaan ataupun ekstrakurikuler kayak gini. Nanti di kedepannya ini bakal lebih bermanfaat sih, kayak di kehidupan kita selanjutnya, kayak di SMA nanti mungkin di kuliah, itu yang lebih dituntut selain pintar dalam akademik, itu kita bisa saling kerja sama dengan tim, kita aktif, dan itu udah bagus banget. Kayak saya lihat juga update MTS Hikmah dari guru-guru dan juga sosial media, kegiatan di sini udah sangat berkembang, sangat jauh, dan pastinya sangat berguna sih. Setelah tim jurnal Ceran kali ini kak, ternyata Kak Mirza salah satu siswa berprestasi di MTS dan Kendal. Dan ini teman-teman, ternyata Kak Mirza wakil ketua OSIS di MTS dan ketua OSIS di MAN. Bayangin coba, seberapa banyak yang tertarik sama Kak Mirza pada masa-masanya. Tips dan triknya dong kak untuk adik-adik kakak ini biar bisa seperti Kak Mirza. Dulu itu yang paling penting adalah kita lakukan aja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi saat dulu saya MTS itu saya ikuti hampir semua kegiatan yang di MTS dulu, kayak ekstrakurikulernya, marching band, terus ada silat juga dulu, pagar nusa, terus kegiatan IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, terus saya aktif juga di Pramuka, jadi semuanya hampir saya ikuti. Itu karena zaman dulu pas saya MTS itu saya belum tahu tuh saya harus punya bakat di mana, saya harus fokus di mana. Jadi daripada saya nggak ngapa-ngapain, ya saya fokus aja buat kita coba-coba aja semua. Nah pas waktu itu, pas di MTS, saya juga dulu nggak gitu jago sebenarnya, nggak gitu sekeren itu sih sebenarnya. Jadi dulu pas saya pernah tampil juga di salah satu tugas yang saya ingat di sini, itu kayak pidato kayak kultum gitu, itu rutin dan itu digilir, dan mau nggak mau saya juga melakukannya. Nah saat itu saya tuh nggak terlalu lancar saat berpidato, kayak saya nggak bisa ngasih materi yang bagus, mungkin materinya kayak yang sebisanya aja. Terus saya juga nggak
terlalu pede buat ngomong di depan orang. Terus saya juga nggak berani kontak mata sama audiens saya. Terus saya juga malah nggak fokus, dan bahkan mungkin saya ngasih materi itu cuma pembukaan aja. Pas di isinya itu saya lebih banyak ke bingung, terus nggak fokus, dan bahkan sempat saya ngelakuin hal yang aneh gitu, kayak kabel gulung kabel gitu. Jadi itu sebenarnya nggak sekeren juga, tapi setelah itu saya bisa berkembang, terus saya bisa meningkatkan kualitas saya dengan ikut-ikut kegiatan aja pas di Man Kendal. Itu juga saya nggak ngira akan jadi ketua OSIS. Yang saya lakukan di situ adalah saya ikut semua kegiatan yang menarik buat saya. Kalau saat di Man Kendal saya nggak ikut semua kegiatan, karena saat itu saya juga ikut di boarding school, di mana kegiatan setelah saya sekolah itu ada kegiatan mengaji lagi di asrama. Jadi saya ikutin kegiatan yang saya senang aja, kayak misal pramuka, terus PMR itu kayak palang merah, itu kayak pertolongan pertama gitu, kasih pertolongan pertama gimana. Terus salah satunya juga OSIS. Nah, di situ saya kenal banyak teman-teman tuh, kayak banyak ekstrakurikuler yang lain, terus teman-teman saat sekolah. Jadi dengan saya memberikan yang terbaik, akhirnya orang-orang juga percaya ketika saya mencalonkan sebagai ketua OSIS. Dengan sebelumnya saya melakukan sesuai dengan tugas-tugas saya saat berorganisasi, orang-orang juga akhirnya percaya dan mungkin memilih saya saat itu. Jadi mungkin buat teman-teman, tips dan triknya itu lakukanlah yang sedang kamu lakukan dengan sebaik mungkin. Gak usah fokus sama hasil akhirnya, tapi fokus aja sama hal yang sekarang kamu lakukan, yang sekarang kamu tekuni. Fokus dan berikanlah yang terbaik yang bisa. Pada akhirnya kita akan dapat hal yang terbaik kalau kita melakukan yang terbaik. Saya itu entah sekarang atau nanti di akhir, kita nggak tahu kita akan dapat yang terbaik. Dan saat kuliah saya juga beberapa mengikuti lomba-lomba, terus kayak karya tulis ilmiah, lomba di internasional juga saya ikuti. Itu karena tadi selalulah ingin menjadi terbaik tiap harinya. Ya, kalau sekarang kita sudah baik, besok kita harus lebih baik. Kalau kita punya prestasi sekarang, selanjutnya kita harus punya prestasi juga. Dan lakukan itu dengan happy. Yang paling penting, lakukan yang terbaik, fokus sama hari ini, lakukan yang terbaik, dan lakukanlah dengan bahagia dan senang. Visi itu buat teman-teman. Nah itu guys, catat ya tips dan triknya Kak Mirza ini. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak Kak Mirza ya Kak. Pesan-pesan Kak untuk teman-teman saya yang sedang membangun mimpinya di MTS Darul Hikmah tercinta ini. Pesan buat teman-teman, tetap semangat, jalani semua yang diberikan atau yang ditugaskan sama Bapak dan Ibu guru di sini dengan bahagia, dengan semangat. Yang pasti kalian akan dapat yang terbaik. Jadi gitu. Sekali lagi catat ya teman-teman, pesan-pesan Kak Mirza, siapa tahu cocok, pasti kita bisa mengikuti jejak Kak Mirza. Bilang apa? Amin. Jadi ya teman-teman, kalian yang sedang tidur-tiduran, malas-malasan, bangun-bangun, kita sama-sama merangkai dan membangun mimpi dari sini, dari kita. Saya Salma Al-Fasyarahma dengan Kak Mirza Hilmi Mutahar. Pamit dulu ya. Saya selalu Kak Mirza. Kalau bukan lagi jangan lupa mampiri lagi ya Kak. Oke. Yang menonton juga saya selalu jangan lupa semangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.